Bapak Ibu, karena kita akan, mulai melakukan untuk pemetaan 2020. Nah, kenapa pemetaan 2020 ini, tetap dilaksanakan gitu ya, meskipun ini waktunya nggak salah gitu ya. Ini kan sudah bulan Oktober ya, biasanya kan untuk BIMTEK-nya itu setiap tahun kita kan selalu BIMTEK ya Bapak Ibu, yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu selalu kami undang ke LPMP karena kita BIMTEK secara tatap muka secara langsung. Tetapi karena memang di masa, pandemi ini hal tersebut tidak bisa kita lakukan, jadi hanya bisa bertatap muka secara virtual. Tetapi, seharusnya biasanya gitu kan kita lakukan BIMTEK ini di bulan Juli atau September gitu ya, ini Oktober baru dilakukan. Dan ini pun sudah akhir gitu ya, minggu depan aja sudah mulai bulan November ya. Jadi, bagaimana untuk pemetaan mutu 2020 ini bagi sekolah terutama? Sebetulnya ada waktu kurang lebih ya 1 bulan ya, efektifnya 1 bulan untuk melakukan pemetaan mutu untuk masing-masing sekolah. Kalau misalkan sistemnya nanti secara sistem, kalau di SMA, ini nih sebetulnya ingin saya tanyakan juga kepada teman-teman di sekolah, terutama untuk di jenjang SMA. Kalau untuk pemetaan mutu ini, kalau lihat dari teknis atau mekanisme ya Bapak Ibu, kalau, kami bandingkan antar jenjang, ini di jenjang SD ini sebetulnya kalau dari sisi fasilitas atau infrastruktur, sebetulnya mungkin akan lebih daya dukungnya akan lebih, tinggi atau besar di jenjang SMA sebetulnya ya, di jenjang SMA, SMK lah. Tapi kita hari ini tidak berbicara dengan jenjang SMK, kenapa? Karena memang, untuk pemetaan 2020 ini kita, tidak dijadikan sasaran untuk jenjang SMK karena memang jenjang SMK ini, sekarang sudah pengelolaannya di bawah Direktorat Jenderal Vokasi. Nah, jadi yang PAUD Dikdasmen ini ya hanya, jenjang dari TK, PAUD ya sebetulnya sampai SD, SMP, SMA, dan SLB. Tetapi memang kalau dilihat berdasarkan jenjang tersebut, itu tadi kalau dilihat dari, eee, terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data mutu ini, karena kan membutuhkan beberapa jenis responden ya, berbeda dengan pengisian Dapodik. Kalau pengisian Dapodik mungkin memang itu tugasnya operator gitu ya, untuk menginputkan ke aplikasi Dapodik. Tapi kalau dengan PMP ini kan ada beberapa responden, jenis responden yang melakukan pengisian di sekolah. Nah, dengan adanya beberapa jenis responden ini, kalau di jenjang SMA, secara, daya dukung untuk infrastruktur sangat mumpuni sebetulnya ya. Karena rata-rata di SMA memiliki, lab komputer, apalagi kalau sekolahnya sudah melaksanakan UNBK, ya. Karena yang saya tahu, eee, dari tahun 2017 ya kalau tidak salah, untuk jenjang Dikmen atau SMA, SMK ini sudah 100% ya melaksanakan UNBK. Artinya sudah tidak ada proses, UN secara, UNKP atau berbasis, paper dan pensil, ya, kertas dan pensil. Artinya sudah, melakukan UNBK, artinya ada infrastruktur yang digunakan di sekolah. Kalaupun ada sekolah yang memang tidak memiliki, biasanya menginduk ya, seperti itu. Dan memang ada beberapa, sekolah, mungkin tidak semua juga, ada beberapa sekolah yang memang secara infrastruktur untuk adanya, keterlaksanaan UN tersebut, tidak dilakukan di sekolah. Nah, berdasarkan, pengalaman tersebut, kalau kita analisa, seharusnya seharusnya ya, progres untuk pemetaan mutu ini harusnya paling tinggi itu adanya di jenjang SMA, SMK. Ya, Bapak Ibu, ya nggak? Kalau secara logika gitu ya, dibandingkan dengan, di sekolah-sekolah dasar atau mungkin SMP. SMP juga sebetulnya sudah bisa ya, dari pemanfaatan infrastrukturnya bisa digunakan juga. Karena SMP juga kan melaksanakan UN ya, tapi memang tidak semua melakukan UNBK kalau SMP. Tapi kalau dibanding dengan jenjang SD gitu, sangat
jauh gitu. Tapi ketika lihat dari progres, kenapa justru pelaksanaan untuk pemetaan mutu ini progres prosentasenya lebih tinggi di jenjang dasar dibanding jenjang menengah. Sebetulnya ini menjadi bahan analisa kami Bapak Ibu. Apakah memang informasi kami yang kurang sampai, sosialisasi kami yang tidak sampai kepada jenjang pendidikan menengah, yang pada dasarnya atau secara notabene jumlah sekolah pun sebetulnya lebih sedikit dibanding jenjang dasar. Sebanten jumlah SD itu ada 4.500-an lebih, tapi jumlah SMA itu kurang lebih 500 sekolah. Berarti 1:10 ya, 500 dengan 4 ribuan, 500 dengan hampir 5.000. Tapi ketika melihat di progres persentase seperti yang tadi saya tampilkan, jenjang SD itu bisa 95%, di atas 90% melakukan pemetaan mutu dibanding dengan jenjang Dikmen yang hanya mencapai 54%. Sebetulnya ini ada apa ya, yang harus kita perbaiki gitu ya. Karena bagaimanapun kami di LPMP untuk melakukan fasilitasi terutama adalah pemetaan mutu ini kan selalu kami evaluasi. Artinya ketika ada kami perbaiki, yaitu yang akan menjadi menjadi bahan prioritas kami seperti itu. Bahkan ketika kemarin ini kita bahas menjelang cut off, menjelang 1 Oktober, karena terakhir itu ya kemarin itu 2019 ini kan 1 Oktober, 829 memberi artinya seluruh Dikmen jenjang SMA, SMK yang belum undang kurang lebih 600-an sekolah. Tapi lagi-lagi dan lagi kami undang semua sekolah. Tapi lagi-lagi dan lagi kami undang semua sekolah yang belum keluar rapor mutunya, kurang lebih 600 sekolah yang menghadiri kegiatan yang melalui undangan kami kurang lebih hanya 300-an sekolah. Dan sisanya justru malah teman-teman dari SD dan SMP yang pada dasarnya tidak melalui undangan, tapi mereka bisa ikut juga gitu ya, bisa melalui membuka bagaimana sih mekanisme untuk percepatan untuk pemetaan mutu 2019, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan seperti apa langkah-langkah itu. Nah, kami informasikan melalui bentuknya bentuk seminar sih memang kemarin. Jadi hanya memberikan informasi terkait dengan percepatan pemetaan mutu ini. Ya, kemarin di tanggal 29 September kalau tidak salah. Tapi lagi-lagi apakah minat atau antusiasnya yang memang kurang, atau informasinya yang tidak sampai, atau aware-nya yang memang tidak ada. Itu juga menjadi menjadi hal-hal yang memang harus kita telaah gitu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan sih di sini gitu ya, dengan adanya BIMTEK untuk pemetaan 2020 ini, terutama untuk jenjang Dikmen, lebih baik gitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini dari tiap tahun begitu Bapak Ibu. Dari tahun 16, 17 ini maaf ya, kalau kami katakan berkaitan dengan kepatuhan data, kami menyebutnya melabelisasinya seperti itu ya. Kepatuhan data ini prosentasinya lebih tinggi di jenjang Diknas daripada Dikmen. Entah apa permasalahannya, sebetulnya kami juga ingin menggali ya permasalahan tersebut, mungkin nanti melalui Monef-nya, apa sebetulnya yang memang kendala-kendala yang dialami di jenjang Dikmen ini gitu. Sebetulnya itu juga salah satu yang ingin kami perbaiki. Apakah memang harus secara populasi gitu ya. Karena kan kalau kita BIMTEK sebetulnya kan itu hanya perwakilan-perwakilan ya Bapak Ibu. Nah, apakah atau memang secara forum paguyubannya gitu ya, forum-forum komunikasi antar teman-teman operator terutama karena kita berkaitan dengan pengumpulan data ini kan berkaitan dengan teman-teman operator ya. Apakah memang kurang gitu ya forum-forumnya sehingga informasi-informasi ini tidak sampai ke semua sekolah. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, bahkan hari ini Bapak Ibu, hari ini barusan kami kedatangan tamu dari SMA apa SMK ya?
SMA kalau tidak salah, Dwi Dwi Parma ya, apa, Atisa Dwi Parma ya, kalau tidak salah di Kabupaten Tangerang itu ya. Nah, itu mereka ke sini sengaja ingin bagaimana rapor mutu 2019-nya keluar, seperti itu. Sementara kan memang tadi saya sampaikan ya, dari kemarin bahkan, bahwa untuk 2019 ini kita sudah tutup buku, sudah closing, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ini harapannya ya tidak terulang. Nah, ketika kami tanya, apakah tidak ada komunikasi antar forum, apakah ada forum gitu ya antar teman-teman operator? Sebetulnya ada katanya. Apakah ada komunikasi? Sebetulnya ada, tapi ya jarang juga katanya begitu ya. Memang mungkin dari sistem komunikasi yang dibangun juga, masih perlu perbaikan gitu ya Bapak Ibu. Termasuk mungkin komunikasi kami dari LPMP juga dengan teman-teman di KCD mungkin ya, atau dengan di provinsi. Karena kan Dikmen ini sekarang kewenangannya sudah wilayah provinsi, bukan di dinas kabupaten kota lagi. Mungkin seperti itu ya. Ini juga bahan evaluasi buat kami juga, introspeksi diri buat kami di LPMP, bagaimana untuk melakukan komunikasi ini, kepada teman-teman di dinas pendidikannya sendiri. Mungkin itu ya Bapak Ibu, sebagai bahan evaluasi saja sebetulnya. Oke, saya jadi menyampaikan ini, jadi saya yang curhat ini ya. Karena tadi, karena adanya kedatangan tamu tadi ya, ini kok bisa sampai telat gitu, ini sudah mau ke 2020 baru bertanya tentang 2019. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana dengan 2020 ini, izinkan saya share dulu untuk, materi yang akan saya berikan tentang instrumen ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini adalah instrumen pemetaan mutu tahun 2020 Bapak Ibu. Tentu saja sebelum kita melaksanakan atau mengumpulkan, menjaring data, untuk pemetaan mutu 2020, tentu saja kan ada, alat ukurnya, ya. Artinya alat ukur di sini adalah suatu alat untuk menjaring, data-data yang nantinya akan diolah menjadi, ketercapaian-ketercapaian terhadap 8 SNP tadi. Dan di dalam, masa seperti sekarang, masa pandemi ya, masa kondisi khusus ini, tentu saja akan ada perubahan-perubahan dalam, penjaringan data ini karena pastinya tidak akan sama persis gitu ya. Sebetulnya beberapa indikator subindikator akan tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada, perubahan-perubahan di dalamnya, terutama di dalam, instrumen untuk pemetaan mutu ini. Tapi sebelum ke instrumen, Eee, saya sampaikan dulu terkait dengan mekanisme SPMI di masa pandemi ini, di masa kebiasaan baru. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada beberapa sekolah juga yang bertanya kepada kami LPMP, bagaimana pelaksanaan SPMI di masa pandemi ini gitu, Bapak Ibu. Karena yang pasti secara proses, siklus SPMI di masa, kondisi apapun seharusnya tetap bisa dijalankan. Karena, tetap melakukan pemetaan, tetap melakukan penyusunan perencanaan pemenuhan, mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi, sampai ke nanti menetapkan standar mutu, baru untuk dicapai dan lakukan pemetaan kembali, dan begitu seterusnya. Nah, di mekanisme SPMI di masa sekarang, pastinya ada perubahan-perubahan, tersendiri ya. Terutama nanti di proses pembelajaran dan, implikasi pada implementasi di SPMI sendiri. Nah, di dalam SPMI, pelaksanaan SPMI ini di masa pandemi ini tetap bisa dilakukan karena sebetulnya tidak terhalang oleh, kondisi ini. Kenapa? Karena ada tuntutan dan kewenangan menurut Permendikbud bahwa TPMPS ini, menjalankan fungsi dan tugasnya, ya. Nah, karena kan di proses pembelajaran aja tetap berjalan gitu ya, meskipun memang metodenya berbeda. Karena pemahaman terhadap SNP ini tetap, harus selalu selalu terus ditingkatkan. Jadi yang tadinya pemahaman terhadap standar nasional pendidikan itu masih lemah, ini tetap harus diperkuat dengan pelaksanaan SPMI ini.
Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan SPMI kita sedikitnya membaca rapor mutu tadi, seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa di dalam membaca rapor mutu sebetulnya itu adalah keterbacaan proses keterbacaan kita terhadap kondisi real sekolah dengan ketercapaian standar nasional pendidikan. Sehingga memang di sana siklus SPMI ini tetap bisa berjalan. Nah, kemudian di proses pembelajarannya, ini juga pasti ada perubahan, terutama karena dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh ya. Nah, baik secara daring maupun secara luring, termasuk kurikulum yang digunakan, kemudian proses pembelajarannya juga mengacu kepada beberapa peraturan yang ada, di antaranya dengan adanya surat edaran serta surat keputusan bersama 4 menteri ya, bahwa proses pembelajaran dijalankan dengan cara jarak jauh pada masa pandemi ini. Nah, terutama bagi zona-zona yang di luar zona hijau ya. Nah, kecuali zona hijau, sebetulnya ini sudah dikasih rambu untuk zona hijau, sudah diperbolehkan untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Tetapi kalau tidak salah di Provinsi Banten belum ada ya, satu sekolah pun rasanya belum ada yang melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi tidak tahu ini untuk Kabupaten Tangerang dengan Cilegon, apa sudah dimulai proses pembelajaran tatap muka di kelas gitu maksudnya. Karena kalau untuk Kabupaten Tangerang sendiri kan sebetulnya Tangerang Raya kemarin itu masuknya zona merah ya Bapak Ibu. Tangerang Raya ini Tangsel, Kota Tangerang gitu ya. Nah, Kabupaten Tangerang juga mungkin ya sebagian ini masuk ke zonanya merah. Tapi kalau di Cilegon rasanya tidak ya Bapak Ibu, tapi tidak tahu juga nih. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolah yang lebih tahu. Termasuk ada proses pembelajaran yang melibatkan keterlibatan orang tua. Karena memang di proses pembelajaran jarak jauh ini perlu adanya pendampingan-pendampingan dari orang tua. Termasuk mungkin di jenjang SMA meskipun secara secara dari usia gitu ya, psikologis dari usia mereka bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Tetapi tetap adanya keterlibatan orang tua di dalamnya. Nah, implementasinya nanti bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini berlangsung dengan pengelolaan yang dilakukan oleh sekolahnya. Karena kan proses pembelajarannya tidak di dalam sekolah, tapi memang ada di rumah masing-masing gitu ya, di luar sekolah artinya. Nah, ini nanti seperti apa implementasinya termasuk kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh baik guru maupun siswa untuk proses pembelajaran ini. Nah, nanti dilakukan monef terhadap keterlaksanaan dari proses pembelajaran di masa pandemi ini. Termasuk monefnya nanti terhadap orang tua juga ya, orang tua siswa dan guru beserta siswanya sendiri. Nah, ini adalah terkait dengan proses pembelajaran beserta implementasinya gitu ya pada masa pandemi ini. Yang pasti pada pelaksanaan SPMI di masa kebiasaan baru ini tetap menjalankan yang namanya siklus SPMI. Mulai dari evaluasi diri sekolah atau pemetaan, melakukan perencanaan pemenuhan mutu, mengimplementasikan pemenuhannya, melakukan monitoring evaluasi dan menetapkan sasaran barunya. Baru nanti dipetakan lagi, dipenuhi dulu, direncanakan lagi pemenuhannya dan seterusnya. Nah, ini kita ingin lihat hasil potret pada saat ini kita sedang melakukan yang namanya pemetaan dulu di masa kebiasaan baru ini. Karena kita ingin memotret kondisinya pendidikan di masa pandemi melalui potret diri sekolah ini atau evaluasi diri sekolah ini. Ini yang akan kita lakukan. Nah, nanti juga kita akan terlihat bagaimana ketercapaian proses pendidikan terhadap standar nasional pendidikan. Tapi tidak hanya itu, memang di dalam pemetaan ini kita juga menjaring atau menggali data untuk melihat kondisi realnya sekolah di masa pandemi ini, terutama dalam sisi proses pembelajaran,
kemudian nanti akan kita lihat tentang kompetensi-kompetensi baik guru maupun siswa, kemudian infrastruktur-infrastruktur yang disediakan baik oleh sekolah maupun oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah. Nah, ini juga akan kita potret, kita lihat, seperti apa. Yang pasti semua mengacu kepada, 8 SNP. Jadi tetap pelaksanaan SPMI di masa pandemi ini melakukan pemetaan mutu dulu, dengan mengacu kepada, 8 standar nasional pendidikan. Nah, ketika kita melakukan evaluasi diri dengan mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, tentu saja, indikator-indikator atau subindikator yang akan, menggambarkan kondisi atau potretnya sekolah terhadap capaian, SNP, 8 SNP ini, tentu saja bisa kita lihat, bisa kita, gali datanya, berdasarkan disesuaikan dengan di masa pandemi ini. Contohnya seperti teknologi mungkin nanti yang digunakan dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan, apakah daring atau luring, kurikulumnya seperti apa, kemampuan gurunya bagaimana, kompetensi PTK untuk kompetensi guru untuk memberikan proses pembelajaran dengan menggunakan IT bagaimana, sarpras yang dimiliki untuk proses pembelajaran di siswa seperti apa, dan seterusnya. Ini nanti proses EDS-nya itu akan, disesuaikan dengan masa pandemi ini. Tapi untuk acuan mutu tetap mengacu kepada Permendikbud dan Permendiknas yang kemarin sudah kita bahas ya, sesuai dengan standarnya masing-masing. Nah, cuman di dalam, indikator-indikator yang muncul nanti terkait dengan 8 SNP, ini mungkin yang ada perubahan-perubahannya, ya. Seperti di SKL ini tidak ada perubahan ya, tetap kita mengacu kepada 3 indikator, mengukur 3 indikator tentang sikap siswa, tentang pengetahuan siswa, tentang keterampilan siswa. Di isi pembelajaran, juga ada sedikit perubahan ya, karena akan ada penyesuaian di sisi kurikulum. Proses pembelajaran pasti itu banyak perubahan, karena metode pembelajaran pasti berbeda, media yang digunakan juga berbeda, antara tatap muka langsung dengan secara mungkin bisa daring, bisa luring ya, yang pasti dengan metode pembelajaran jarak jauh, ya. Untuk penilaian, indikatornya tetap mengukur indikator-indikator yang memang sudah tertuang di dalam indikator-indikatornya. Untuk PTK ada penambahan untuk menjaring tentang kompetensi-kompetensi PTK-nya, baik itu kompetensi guru ataupun mungkin tendiknya, terutama dalam pemanfaatan teknologi dalam, proses pembelajaran, terutama di dalam mentransfer, knowledge-nya, ilmunya gitu ya kepada peserta didik atau siswa. Sarana prasarana, sebetulnya tidak ada perubahan, tetapi pasti ada penambahan-penambahan terutama infrastruktur yang digunakan. Karena di dalam proses pembelajaran ini kan kalau hari-hari biasa ada ruang kelas, di kelas ada kursi, ada meja siswa gitu ya. Kalau mau praktikum ada laboratorium dan seterusnya, tapi dengan metode proses pembelajaran jarak jauh ini tentu saja ada media yang digunakan, yaitu diantaranya apakah menggunakan gawai, HP, koneksi internet, televisi, dan sebagainya. Ini, kita gali melalui pemetaan 2020 atau melalui EDS. Pembiayaan juga sama, pastinya berbeda antara pembiayaan di masa normal dengan di apa, eee, normal baru ya, new normal, pastinya berbeda karena peruntukannya. Kalau memang di proses pembelajaran di masa normal, eee, pros biaya operasional sekolah ini biasanya untuk pembayaran listrik, pembayaran internet, kemudian apalagi, mungkin air ya dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan sekolah. Tapi di masa pandemi pasti berbeda. Justru yang dibutuhkan itu adalah yang, mendukung dalam, pelaksanaan protokol kesehatan. Apakah itu menyediakan masker mungkin, menyediakan hand sanitizer, menyediakan sabun cuci tangan dan seterusnya. Itu juga, peruntukan-peruntukan gitu ya. Termasuk di pengelolaan sekolah, bagaimana ini pengelolaan sekolah terhadap, pelayanan pendidikan kepada customer-nya, kepada siswa,
apa yang dilakukan, aturannya bagaimana, infrastrukturnya, sistem informasi yang dibangun, dan sebagainya. Ini juga terjadi perubahan ya di sisi indikator-indikatornya. Mungkin kalau lebih jelas bisa dilihat nanti di paparan ini. Nah, ini diberi kategori ya, diberi bintang juga. Artinya ketika warnanya bintangnya diberi warna hijau, persentase perubahannya sebetulnya 0%, artinya tidak ada perubahan. Warna kuning berarti sampai 33% ada perubahan, oranye sampai 66%, merah sampai 99%, dan coklat ini 100% ada perubahan. Nah, kalau kita lihat per indikator, untuk kompetensi lulusan setiap indikator tidak ada perubahan ya, artinya persentase perubahannya 0. Tetap sama untuk menggali sub-indikator yang memang ada di indikator tersebut. Untuk isi pendidikan ada yang coklat. Coklat ini terkait dengan perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan. Karena di perangkat pembelajaran ini pasti berbeda dengan di masa normal dan masa sekarang. Untuk kurikulumnya sesuai prosedur tidak ada perubahan. Artinya kurikulum tentang kalau kurikulum yang digunakan sendiri kan dimasukin nanti di dalam perangkat pembelajaran ini, termasuk kurikulumnya seperti apa, RPP-nya bagaimana, ini pasti ada perubahan. Tapi kalau kurikulum itu dikembangkan sesuai prosedur, ini tidak ada perubahan. Melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan, ini juga ada perubahan, karena itu tadi ya, kurikulumnya ada yang menggunakan kurikulum nasional secara utuh, ada yang disederhanakan, bahkan ada yang mandiri sesuai masing-masing sekolah. Proses pembelajaran banyak, di proses pembelajaran banyak perubahan, terutama di proses. Kalau perencanaan itu perubahannya masih merah ya, belum 100%. Tapi untuk proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, ini 100% terjadi perubahan. Karena proses pembelajaran nanti pasti metodenya berbeda, sumber belajarnya berbeda, apalagi metode, teknik, media pasti akan berbeda di sisi proses belajar, termasuk di ketercapaian terhadap proses pembelajaran ini. Karena yang difokuskan itu kepada kompetensi inti ya. Kalau untuk di penilaian, termasuk pengawasan penilaian otentik, ini tidak ada perubahan. Karena memang di standar penilaian sendiri hampir semua sama, kecuali tentang instrumen penilaiannya sedikit perubahan, itu pun hanya sedikit ya. Karena memang proses pembelajarannya berbeda, pasti instrumen penilaiannya juga akan berbeda. Ada perubahan. Di PTK, di PTK tidak ada perubahan. Sebetulnya bukan perubahan ya, tapi mungkin dari pemindahan yang tadinya terkait kompetensi bisa kita dapatkan dari sumber data lain. Nah, sekarang ini dituangkan ke dalam instrumen pemetaan mutu ini. Itu pun memang untuk menggali menjaring tentang kompetensi berkaitan dengan kemampuan pengelolaan atau penggunaan IT. Ya, jadi terkait dengan pemanfaatan teknologi ini yang akan dijaring. Dari sisi sarana prasarana ada perubahan, tetapi di sisi sarpras untuk pembelajaran dan pendukungnya. Karena kalau untuk kapasitas daya tampung sekolah itu pasti sama, ya. Tapi kalau dari yang menjadi alat dukung untuk proses pembelajaran dan prasarana pendukungnya, ini pasti akan berbeda. Karena kan yang digunakan yaitu tadi salah satunya penggunaan ada HP smartphone mungkin ya, itu akan lebih banyak digunakan dibanding saat proses pembelajaran secara tatap muka. Di pengelolaan juga ada perubahan, terutama di peraturan sekolah, sistem informasi yang dilakukan, perencanaannya bagaimana, pengelolaannya termasuk, tapi kalau berkaitan dengan kepemimpinan atau kepala sekolah ini tidak ada perubahan. Termasuk di pembiayaan, sebetulnya tidak ada perubahan, hanya di segi beban operasional sekolah. Yang tadi saya sampaikan, mungkin di segi beban operasional sekolah akan berbeda di masa normal dengan di masa pandemi ini. Jadi ini indikator-indikator yang akan dijadikan alat ukur untuk menjaring data
potretnya sekolah di masa Yang pandemi. kedua, setelah melakukan Yang EDS, kedua, melakukan setelah melakukan perencanaan program EDS, peningkatan melakukan mutu. perencanaan program Nah, peningkatan nanti ini mutunya. disesuaikan Nah, nanti ini dengan disesuaikan ketika kita menyusun perencanaan akan program disesuaikan peningkatan dengan mutu, kebutuhan di akan masa disesuaikan pandemi, dengan kebutuhan di ya, masa terutama pandemi ini, untuk ya, terutama masa untuk WFH masa karena WFH ya, karena kan di masa pembelajaran pandemi ini berjarak proses jauh, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, adanya guru juga mungkin seperti ada guru juga sip-sipannya ya, mungkin ada sip-sipannya ya karena Bapak Ibu, kalau karena di masa kalau pandemi ini di masa pandemi ini kedepannya menurut memang Menpannya ada memang, sistem WFA adanya WFO sistem atau work from home dan WFO from atau office, di work mana from home dan from ya office, di mana artinya sebagian bergantian. kantor, Sebagian sebagian di, di kantor, sekolah, sebagian di sekolah, sebagian di ada proses rumah, dan seperti itu itu. bergilir, ada Jadi proses nanti seperti itu. perencanaan Nah, programnya ini akan nanti perencanaan menyesuaikan dengan programnya juga kebutuhan akan di masa menyesuaikan pandemi dengan kebutuhan karena seperti itu. mungkin Karena, perencanaan programnya mungkin belum nanti perencanaan bisa program yang akan dilakukan, karena kita belum dilihat ya nanti belum dari bisa melihat ya, karena kita harus punya dulu peta mutu untuk ini adalah 2020-nya. alternatif Ini adalah alternatif-alternatif yang alternatif akan dijalankan untuk perencanaan perencanaan masa program pandemi peningkatan mutu di bisa masa pandemi. tentang pelatihan Bisa TIK, tentang, pelatihan TIK karena mungkin nanti dari sisi programnya, kemampuan karena dari pemanfaatan sisi TIK kemampuan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kemampuan mendukung atau pemanfaatan TIK oleh meningkatkan guru dan kemampuan siswa. pemanfaatan TIK oleh guru Lalu dan tentang siswa. RPP bisa jadi Lalu tentang pembuatan RPP, RPP bisa jadi pembuatan RPP disesuaikan dengan ini kondisi khusus. memang harus Beda disesuaikan dengan rencana kondisi khusus. Pasti pembelajaran beda rencana proses di pembelajaran masa dengan pandemi dengan di di masa kelas pandemi ya. dengan di Karena kelas dari gitu segi ya. waktu juga akan Karena dari segi berubah, waktu juga dari akan segi berubah, dari segi apa beban mengajar namanya, juga berubah, beban mengajar juga sumber berubah, belajar juga berubah, sumber proses belajar juga pembelajarannya juga berubah, proses berubah. pembelajarannya juga Jadi karena adanya berubah. Ini perubahan-perubahan pasti tersebut, karena adanya perubahan-perubahan tersebut, program-program peningkatan maka mutunya program-program juga untuk pasti peningkatan mutunya disesuaikan juga dengan pasti disesuaikan dengan masa termasuk pandemi di tersebut, termasuk di sarana prasarananya, baik sarana sumber prasarananya, belajar gitu ya, baik tentang sumber belajar gitu ya, fasilitas sumber belajar tersebut ketersediaan sumber belajar tersebut apakah televisi, melalui buku, melalui radio atau televisi, apapun ya, radio atau tersebut. apapun ya, atau video Itu dan di sebagainya. sisi Itu perencanaan di sisi pemenuhannya. perencanaan Sementara kalau pemenuhannya. misalkan Nah, sementara pemenuhan, atau ini implementasi program yang itu pasti nanti sendiri, setelah ada yang pasti nanti setelah perencanaan, ada disusun perencanaan, ini perlu disusun, adanya ini perlu adanya, program-program peningkatan mutunya program-program berdasarkan peningkatan mutunya hasil berdasarkan pemetaan tadi. hasil Nanti pemetaan tetap tadi. kita membentuk Nanti tim tetap untuk kita membentuk semua tim program untuk kegiatan yang memang sudah semua program disusun, kegiatan yang memang menyusun sudah jadwal, disusun, kemudian menyusun jadwal, mendokumentasikannya, kemudian sehingga nanti mendokumentasikannya, sehingga nanti, apa yang akan kita apa lakukan yang ini program akan ini kita lakukan apakah ini, akan program ini, memberikan apakah dampak akan terhadap memberikan peningkatan mutu, dampak terhadap misal terhadap peningkatan peningkatan mutu. kemampuan Misal terhadap peningkatan dalam kemampuan pemanfaatan guru untuk, TIK, dalam atau pemanfaatan adakah TIK, kemampuan atau guru meningkat adakah dengan kemampuan guru meningkat pembuatan dengan, RPP dan pembuatan RPP program-program nanti gitu akan ya. dibuat itu akan Program-program nanti berdampak yang akan tidak dibuat kepada itu semuanya, akan berdampak tidak kepada termasuk semua ini, tentang ke termasuk siswanya tentang, sendiri, apakah ke nanti siswanya sendiri, pemahaman apakah siswa nanti lebih di sisi meningkat, pemahaman siswa akan lebih keterampilannya meningkat, lebih meningkat, sikap keterampilannya juga perilakunya lebih meningkat, baik dan sikap seterusnya. perilakunya lebih baik, dan Ini seterusnya. implementasi program yang Ini nanti akan implementasi program dijalankan yang dalam akan SPMI di masa dijalankan pandemi. dalam SPMI di Termasuk masa pandemi. monitoringnya nanti bisa Termasuk dilihat monitoringnya nanti keterlaksanaan bisa pembelajaran dilihat daring atau keterlaksanaan luring pembelajaran ya, daring atau atau mungkin sudah luring ada gitu yang ya, belajar di atau mungkin sudah sekolah ada yang belajar atau di di sekolah atau kelas di, ya. Kita kelas lihat gitu nanti. ya. Mungkin Kita ada lihat ya nanti. sekolah yang sudah Mungkin ada melakukan ya sekolah yang sudah pembelajaran melakukan, secara tatap muka proses pembelajaran secara dan nanti tatap bisa muka. kita lihat juga Sehingga nanti monitoring bisa juga kita lihat juga, terpantau monitoring juga, terkait kita keterlaksanaan pantau program terkait keterlaksanaan peningkatan program peningkatan mutunya, karena tercapaian bisa terhadap kita lihat dari SMP. ketercapaian terhadap Jadi ini adalah SMP suatu tadi. proses Jadi ini adalah suatu untuk proses pelaksanaan SPMI untuk, di masa pandemi. pelaksanaan SPMI di Apakah masa ini dilakukan pandemi hanya ini. untuk Nah, apakah ini sekolah dilakukan hanya model di untuk sekolah minat? di sekolah Tidak. model, di sekolah Bisa binaan? dilakukan Tidak. oleh Ini bisa seluruh satuan dilakukan oleh sesuai seluruh dengan Mendikbud satuan 28 pendidikan tahun sesuai di Permendikbud 2016. 28 Dan tahun kalaupun memang tidak 2016. Dan difasilitasi kalaupun bisa memang dilakukan tidak secara mandiri difasilitasi bisa dilakukan secara masing-masing sekolah mandiri oleh dengan masing-masing memanfaatkan sekolah rapor dengan mutu memanfaatkan rapor hasil rapor mutu, mutunya nanti. hasil rapor mutunya nanti dari pemetaan Ya. 2020 ini, Nah, ya. itu adalah Nah, terkait itu adalah, terkait dengan apa namanya, proses proses, pelaksanaan SPMI di masa pelaksanaan SPMI pandemi. di masa, Jadi pandemi sebetulnya ini. tetap Jadi terlaksana ya, sebetulnya bukan tetap berarti terlaksana artinya ya, di masa bukan pandemi berarti ini artinya dengan yang masa namanya pandemi ya sudah, penjaminan mutu itu yang hilang namanya penjaminan dan mutu itu tidak ada hilang gitu ya. quality Tidak control ada, untuk quality mutunya control untuk pendidikan kita mutunya, atau layanan pendidikan pendidikan kita atau layanan kepada pendidikan siswa atau murid. kepada, siswa atau Nah, murid. untuk instrumen Nah, sendiri untuk instrumen pasti ada sendiri perubahan
Pastinya ada perubahan Bapak Ibu, karena tadi mengacu kepada apa yang saya sampaikan di depan tadi, pastinya instrumen pemetaan mutu ini juga akan, banyak yang berubah ya. Sebetulnya ada 5 apa ya, 5 hasil telaah gitu ya, atau perubahan di sisi instrumen untuk pemetaan mutu 2020 ini. Nanti kita lihat satu persatu. Yang pasti yang pertama, ada perbaikan berkaitan dengan, pertanyaan atau strukturnya bentuk pertanyaan yang akan diberikan kepada responden, yang pertama itu. Yang kedua, mengembalikan beberapa pertanyaan dalam bentuk skala Likert. Seperti apa bentuk skala Likertnya? Nanti saya jelaskan. Memperjelas pertanyaan dari indikator yang sama, mengakomodasi kebijakan belajar dari rumah selama masa COVID ini, artinya tadi ya, perubahannya tentang proses pembelajaran di masa COVID, dan mengakomodasi data yang tingkat keterisian di Dapodiknya rendah. Jadi di instrumen pemetaan mutu ini juga disampaikan atau ditanyakan untuk menggali data-data yang sebetulnya di Dapodik pun itu bisa kita tanyakan, tapi ternyata keterisiannya itu sangat rendah di Dapodik. Sehingga perlu ditanyakan langsung ke responden melalui instrumen kuesioner PMP ini. Yang pertama tentang memperbaiki struktur bentuk pertanyaan. Ini seperti apa? Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika kita bertanya tentang standar kompetensi lulusan, yaitu tentang hasil belajarnya, yang menggali atau mengukur 3 indikator, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan ya. Nah, itu kan capaian-capaian yang kita ingin lihat atau kita ukur yang ada di sekolah. Ketika kita menggambarkan tentang capaian sikap siswa di sekolah, itu di tahun sebelumnya langsung ditanyakan yang yang berkaitan dengan sikap, semua langsung ditanyakan dalam satu pertanyaan ini. Tidak berdoa sebelum ataupun setelah aktivitas. Tidak taat menjalankan ibadah, tidak melaksanakan aturan agama, tidak menghargai, melakukan perundungan, tidak menghormati orang tua, berkata kasar, meludah, dan seterusnya, sampai ke berani mengungkapkan pendapat, sampai ke mampu berinisiatif. Ini semua langsung ditanyakan dalam satu pertanyaan yang menyangkut kepada indikator sikap. Tapi kalau kita bahwa dalam indikator ini kan sebetulnya tadi dari rapor mutu itu muncul per subindikator ya. Di dalam sikap siswa itu ada subindikator seperti subindikator beriman dan bertakwa, subindikator perilaku berkarakter, subindikator disiplin, subindikator jujur, subindikator santun, dan seterusnya. Kan dimunculkan. Ketika kita bertanya langsung seperti ini, mana sih yang masuk ke subindikator bertakwa, beriman dan bertakwa? Mana sih subindikator yang masuk ke dalam sikap berkarakter, yang masuk ke dalam sikap disiplin, yang dimaksud dengan santun, yang dimaksud dengan jujur, itu yang mana gitu. Ini kan gak kelihatan ya kalau pertanyaannya seperti ini. Maka ini dirubah di pertanyaan instrumen PMP 2020. Dikelompokkan langsung. Jadi kalau kita mau menggali pertanyaan tentang kompetensi sikap dengan indikator sikap, standar kompetensi lulusan dengan indikator sikap, maka subindikator untuk perilaku beriman dan bertakwa itu adalah berdoa, mengucapkan salam, taat menjalankan ibadah, melaksanakan aturan agama. Nah, ini masuk ke dalam kategori subindikator beriman dan bertakwa. Tapi ketika kita bertanya tentang menghargai orang lain, tidak melakukan bullying atau perundungan, kemudian bangga terhadap produk sendiri, menggunakan bahasa Indonesia, dan seterusnya, ini merupakan bagian dari subindikator berkarakter. Kalau yang bersikap disiplin yang seperti apa? Terlibat dalam pembelajaran, mematuhi peraturan sekolah, disiplin waktu, melaksanakan tugas, baik individu maupun kelompok. Ini bagian daripada perilaku disiplin. Jadi sudah dikelompokkan per subindikatornya. Ya. Jadi nanti ketika sekolah akan membaca rapor mutu, mengkaji, menganalisis hasil rapor mutu, ketika nanti capaian subindikator ini misalkan rendah,
maka kita bisa melihat, kok perilaku beriman dan bertakwanya misalkan capaiannya kok bisa rendah. Ternyata hasil dari bedah, apa namanya, instrumen, ternyata ini yang membuat menjadi rendah misalkan. Ternyata anak ini jarang mengucapkan salam, misal begitu, kan bisa ya? Nah, inilah yang membuat akhirnya, skor capaian terhadap subindikator ini rendah. Jadi kelihatan yang menyebabkan faktor itu rendah itu dari mana, begitu. Jadi ini adanya perbaikan, struktur bentuk pertanyaan, seperti itu. Yang keduanya, mengembalikan beberapa pertanyaan dalam bentuk skala Likert. Jadi tahun di 2018 itu sebetulnya instrumen ini sudah menggunakan, skala ya, 1, 2, 3, 4, di mana 1 itu tidak pernah, 2 itu jarang, 3 sering, 4 selalu. Jadi responden ini akan memilih ketika mencontek atau berbohong, dia akan menjawab apa? Kalau sama sekali tidak pernah berbohong, ya pasti dijawab tidak pernah. Tapi kadang sekali-kali ada berbohongnya juga, hanya tidak sering, misalkan sekali-kali atau jarang, bisa pilih 2. Atau sering juga sih berbohong, tapi nggak setiap saat, mungkin pilih 3 gitu ya, dan seterusnya. Kalau setiap saat berbohong, oh selalu berarti pilih 4. Ini sebetulnya udah bentuk skala Likert sebetulnya. Hanya memang ketika diberikan pertanyaan seperti ini, sebetulnya membuat, ada semacam, keraguan dari responden. Keraguan ini artinya kalau yang disebut sering dengan, selalu itu bedanya apa gitu. Kalau sering itu kan berarti terus-terusan, kalau selalu setiap saat berarti gitu kan. Nah perbedaannya sebetulnya di sana. Tapi kadang persepsi ini yang, akhirnya apa namanya, membuat, ragu gitu ya responden untuk menjawab. Akhirnya di 2019 ya dibentuk menjadi, skalanya skala biner, iya dan tidak. Kalau misalkan seperti ini, kondisi capaian sikap siswa di sekolah Anda, tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Kalau tidak berdoa kan berarti di-checklist. Kalau melakukan berdoa berarti dibiarkan, ya, dan begitu seterusnya. Jadi jawabannya itu hanya iya dan tidak. Kalau iya ya checklist, kalau tidak ya biarkan atau sebalikannya. Jadi hanya ada 2 pilihan jawaban. Tapi dengan adanya 2 jawaban iya dan tidak, artinya ketika dalam pengolahan data, ini akan menyebabkan, hasilnya itu bias. Makanya kenapa rapor mutu di 2019 nilainya tinggi-tinggi, capaiannya SNP semua. Karena jawaban pertanyaannya ini bentuk jawabannya hanya iya dan tidak. Kalau menjawab tidak, bisa jadi tidak SNP, kalau menjawab iya, sudah SNP gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, maka dikembalikan sekarang ke kondisi, awal, yaitu dengan menggunakan jawaban skala Likert. Hanya memang, pilihan angkanya diberikan 1 sampai 7. Nah, sebetulnya ini juga, untuk, menyesuaikan dengan kategori dari capaiannya ya, kategori capaian kan maksimalnya 7 ya. Nah, ini akan disesuaikan dengan, proses penilaian tersebut. Sehingga berikan jawaban ini dari 1 sampai 7, di mana semakin tinggi angka pilihan maka, semakin sering atau semakin dianggap selalu. Jadi misalkan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau 1 bisa jadi nggak pernah, 2 kadang-kadang tapi sangat jarang, 3 sangat jarang, 4 ya jarang tapi kadang-kadang ada juga, 5 sekali-kali, 6 hampir tapi tidak selalu, dan 7 ya selalu gitu. Jadi semacam itu. Nah ini artinya sebetulnya ingin memberikan kebebasan kepada responden untuk, memilih jawaban yang menurut responden dianggap paling sesuai. Karena ada juga ketika diberikan pilihan iya dan tidak, sebetulnya tidak saklek juga iya, tidak saklek juga tidak, terkait berbohong. Saklek, tidak pernah sama sekali, padahal ada juga. Tapi kalau dijawab iya, berbohong, iya, berarti kan negatif ya hasilnya. Tapi kan berbohong artinya kalau sekali-kali melakukan, harusnya ya tidak saklek juga iya, gitu kan. Nah, makanya diberi pilihan skala Likert ini.
Silahkan bisa dipilih di 3 atau di 5 atau di 6 kalau memang hal tersebut tidak selalu dilakukan. Jadi sebetulnya semakin, diberi kebebasan untuk memilih dan bisa jadi satu responden dengan responden lain jawabannya berbeda karena bagaimana persepsinya masing-masing subjek tersebut. Kalau menurut guru A mungkin, melihatnya siswa di sekolah tersebut sering melakukan berdoa, selalu saya mau milih 7 silahkan. Tapi kalau menurut guru B, saya kadang pernah melihat, siswa tidak melakukan itu proses berdoa. Mungkin saya akan pilih 5, mungkin saya pilih 6, seperti itu. Jadi justru semakin bervariatif jawaban dari responden, sebetulnya ini menunjukkan bahwa, memang persepsi orang ini pasti berbeda antara satu sama yang lain, ya. Untuk dari segi untuk menjawab. Tapi kalau untuk menyamakan persepsi, maksud dari pertanyaan tersebut apa, boleh disamakan persepsinya dulu dengan, responden tersebut. Misalkan gurunya ada 10, 10-10-nya mengisi, kemudian kumpul dulu menyamakan persepsi. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini sebenarnya adalah seperti ini. Jadi bisa jadi, oh kalau maksudnya ke sana, bisa jadi menurut si A, oke lah kadang-kadang ini dilakukan, berarti 6. Kalau menurut saya masih inilah, masih di 5. Ini bisa beda-beda juga gitu ya. Tapi minimal penyamaan persepsi maksud pertanyaannya, bisa disamakan. Tapi untuk jawaban, ya disesuaikan dengan persepsinya responden masing-masing. Jadi itu kenapa dikembalikan ke dalam skala Likert, supaya nanti di hasilnya juga tidak saklek langsung, oh kalau iya ya SNP gitu ya, kalau tidak berarti, di bawah jauh SNP gitu. Jadi memang ada, proses-proses pendekatan-pendekatan tidak langsung ke tercapai SNP tersebut. Bisa jadi sedang menuju SMP 2, menuju SMP 3, artinya di bawah standar, secara jauh tidak, tetapi mencapai SMP juga belum gitu, tapi masih proses. Nah, itu yang sedang ingin, apa, dipotret gitu ya. Ini terkait dengan, skala. Kemudian memperjelas pertanyaan dari indikator yang sama. Nah, artinya gini, ketika ada pertanyaan, pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki sekolah Anda, ada pedoman apa saja? Mulai dari kurikulum, muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, ekstrakurikuler, pembelajaran, penilaian, dan seterusnya gitu ya. Kemudian di pertanyaan 11 ditanyakan lagi, pihak-pihak yang mendapatkan sosialisasi tentang pedoman-pedoman ini siapa saja? Untuk kurikulum ada guru, ada tendik, siswa, komite. Untuk muatan lokal ada ini gitu ya. Ini kan dua pertanyaan yang sebetulnya bisa dijawab secara sekaligus. Maka disusun pertanyaannya lebih jelas seperti ini. Tingkat keaktifan sekolah dalam mensosialisasikan tentang pedoman-pedoman ini gitu ya kepada guru, tendik, siswa dan seterusnya. Ini keaktifannya bagaimana? Tentang sosialisasinya. Untuk pedoman kurikulum, apakah kan semakin tinggi semakin aktif? Gimana pertanyaannya? Tergantung ya. Kalau tentang kemampuan berarti paling semakin tinggi semakin mampu. Kalau tentang apa namanya? Keterlaksanaan berarti semakin sering ya. Jadi nanti tergantung dari konteks pertanyaannya. Artinya di sini ketika kita memilih angka 7, artinya sekolah itu sangat aktif dalam mensosialisasikan tentang pedoman kurikulum kepada seluruh, warga sekolah. Ada guru, tendik, siswa, komite, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana dengan muatan lokal? Ternyata muatan lokal hanya ke guru aja, misalkan. Berarti kan sosialisasinya kurang aktif, hanya ke guru-guru saja, bisa saja nilainya di 4 dan seterusnya. Tapi satu pertanyaan yang sebetulnya bisa dijadikan satu, nah ini disatukan dalam pertanyaan di dalam, instrumen pemetaan 2020 ini. Sehingga sebetulnya bisa mempersingkat dari, sisi jumlah pertanyaan ya. Ini kan 2 pertanyaan, disingkat jadi 1 pertanyaan. Jadi pastinya nanti efek atau dampak ke instrumen pemetaan 2020 ini dari segi jumlah pertanyaan pasti sangat banyak berkurang, ya. Pasti sangat banyak berkurang dibanding dengan, pertanyaan di sebelumnya. Kemudian, mengakomodasi kebijakan belajar dari rumah selama masa, pandemi ini. Nah, nanti di instrumen ini ada hal-hal yang digali berkaitan dengan
pertanyaan-pertanyaan untuk menjaring data untuk melihat atau menggambarkan kondisi, proses pembelajaran pada masa pandemi. Misalkan nih ada contoh di sisi, kurikulum. Ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Karena untuk akomodasi kebijakan belajar di rumah itu ada tentang materinya yang berubah, kemudian, apa namanya, kompetensinya ya yang berubah, atau medianya yang berubah, model apa, metode-metodenya. Nah, ini di sisi materi pembelajaran, kurikulum yang dilakukan, yang digunakan kurikulum yang mana? Kemudian apakah di dalam materi ini diberikan tentang kecakapan hidup atau life skill gitu ya. Nah, ini digali di pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ada literasi dan numerasi, ada tentang penanganan pandemi, perilaku hidup sehat. Jadi menggambarkan tentang pemahaman terhadap, COVID dan protokol kesehatan ya. Ini ditanyakan di dalam instrumen pemetaan 2020. Ini dari sisi materi pembelajaran. Dari proses pembelajarannya, nah ini metodenya. Apakah dengan daring atau luring ya? Metode interaksi yang digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini penyampaian pembelajarannya dalam jaringan atau, daring, di luar jaringan secara luring, atau memang tidak melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini memang nanti bagaimana pilihan masing-masing responden, sesuai dengan kondisi real yang dialami oleh responden tersebut. Termasuk kompetensi pengajarnya. Nanti ditanyakan di sini apakah, dari sisi apa namanya, kompetensi pengajar ini terkait dengan keterampilan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh bagaimana, kemudian informasi yang didapatkan untuk proses pembelajaran ini seperti apa, waktu yang dilakukan terhadap proses pembelajarannya bagaimana, dan seterusnya. Termasuk keterlibatan orang tua, ya. Di sini ditanya bahkan, memiliki, dukungan orang tua dalam melaksanakan proses pembelajaran di rumah, ini memiliki nomor telepon gurunya atau tidak. Jadi si orang tua ini, punya, koneksi untuk melakukan proses komunikasi tidak dengan, sekolah, yaitu melalui guru tadi, atau mungkin dengan forum-forum yang dilakukan oleh sekolah, seperti apa. Ini nanti masukkan ke dalam, instrumen pemetaan mutu 2020 ini. Kemudian pengelolaan sekolahnya, ditanya juga, kepala sekolah menjalankan peran dalam fasilitas pembelajaran jarak jauh ini seperti apa? Apakah beliau menggunakan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, ada aturan tertentu, atau menetapkan model pengelolaannya bagaimana, jadwal piket seperti apa gitu ya, sistem pembelajarannya apakah terjangkau semua oleh siswa, ini semua adalah bagian dari, layanan sekolah atau pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Termasuk kesiapan infrastruktur, ditanya berapa persen siswa yang punya perangkat gawai atau laptop, berapa persen yang meminjam, berapa persen guru yang memiliki, berapa persen yang terjangkau dengan akses internet. Nah, ini dihitung persentase. Lihatnya dari mana? Ya seharusnya guru sendiri yang tahu persis dengan kondisi real siswanya. Misalkan ketika mengajar di satu kelas misalkan dengan jumlah siswa taruhlah 20 siswa, apakah semuanya ini punya gawai? Bisa jadi. Kalau memang semua punya, berarti nanti pasti diisinya 100%. Kalau ternyata kurang lebih hanya 80% yang punya, karena ada saja, 4 sampai 5 orang sebetulnya tidak pernah menggunakan, perangkat, gawai ini. Mungkin mereka proses pembelajarannya dengan metode lain dan seterusnya. Memang sesuai dengan apa yang dilakukan interaksi proses pembelajaran ini antara guru dengan siswanya. Makanya yang ditanyakan ya guru gitu ya, hanya guru dan kepala sekolah kan respondennya. Tidak siswa, tidak komite, tidak, orang tua ya, tapi hanya guru dan, kepala sekolah. Nanti ada petunjuk pengisian di masing-masing instrumen, diisi dengan bisa, silang ya. Kalau bulatan berarti hanya menyilang satu, kalau kotak bisa menyilang beberapa, artinya bisa menjawab beberapa jawaban. Kemudian nanti ada permintaan untuk
menuliskan angka. Dalam durasi setiap 1 jam pembelajaran, 1 JP ini berapa menit? Apakah 30 menit, 20 menit, atau bahkan 10 menit gitu ya. Kemudian menghitung rata-rata belajar 1 hari itu, berapa JP. 1 minggu berapa hari. 1 semester berapa minggu proses pembelajaran dilakukan. Kemudian, dalam 1 tahun berapa minggu yang akan, dilakukan untuk proses pembelajaran ini. Nah, ini ditanyakan juga nanti di, kuesioner ini, baik ke kepala sekolah maupun ke, gurunya. Jadi kalau yang jawabannya harus diisi angka, ya terisi angka. Angkanya bagaimana? Apakah ngarang? Apakah mengira-ngira? Sebisa mungkin ya ada perhitungan gitu ya. Kalau misalkan gurunya tahu di 20 kelas itu siswa, eee, dari 20 siswa kelas yang punya gadget itu hanya misalkan hanya 10 orang, berarti kan 50%. Artinya 50% punya, 50% tidak. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, kondisi real masing-masing yang dialami oleh guru tersebut. Dan nanti di setiap pertanyaan akan ada rubrik-rubriknya, ya. Makanya tadi saya sampaikan di setiap pertanyaan nanti akan muncul petunjuk pengisian. Jadi semakin tinggi angka dipilih, artinya, angka tersebut, pilihan tersebut akan yang paling sangat, yang paling, kalau memang seperti ini, tingkat keaktifan sekolah mensosialisasikan, pedoman kurikulum ya seperti yang tadi, ini kalau dia milih 7, ini berarti terpenuhi, aktif gitu ya, tingkat keaktifannya tinggi. Tapi kalau di 5, ya sebetulnya tidak juga sih, sosialisasinya tidak terlalu gencar misalkan, ini bisa seperti itu. Atau bisa juga, dikategorikan dengan persentase. 1 itu artinya tidak pernah, 2 itu sangat jarang, kurang dari 10%, jarang antara 30%, kadang-kadang, sekitar 50%, sering 70%, biasanya 90%, atau selalu, artinya setiap saat, ya. Jadi ada, rubriknya. Jadi nanti si responden tidak bingung sebetulnya kalau angka 1 apa artinya, kalau 3 apa gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan nanti setiap pertanyaan yang akan muncul. Yang pastinya ya harus dibaca dulu ya rubriknya. Jangan sampai misalkan pertanyaannya, siswa melakukan perundungan di sekolah Anda. Kan karena tadi di awalnya ini angka 7 ini yang paling sering, dijawab kan, sekolah melakukan sosialisasi, oh sering, bagus 7. Apakah sekolah, memberikan daya dukung fasilitas misalkan, oh bagus 7, sangat gitu ya, sangat mendukung. Begitu ada pertanyaan, apakah siswa melakukan perundungan? 7 juga, bagus juga gitu. Artinya kan berarti sering melakukan perundungan, apakah itu bagus? Nah, ternyata itu kalimatnya hati-hati, artinya, hal yang negatif. Jadi memang betul-betul harus dibaca gitu ya, jangan sampai salah menilai atau memilih jawaban. Tergantung nanti pertanyaannya seperti apa, gitu ya. Jadi memang ya budaya literasinya harus dilaksanakan. Nanti ada petunjuk pengisian ya. Jadi yang dimaksud dengan berdoa itu bagaimana ya? Nanti dilihat dari mana. Ini sebetulnya ada, dokumen-dokumen fisik yang bisa, memandu gitu ya, atau menjadi panduan terkait dengan hal-hal apa yang ditanyakan. Begitu, itu adalah instrumen untuk pemetaan 2020 Bapak Ibu. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan, atau kalau saya sekalian perlihatkan ya instrumen untuk SMA ya. Bentar, saya share dulu. Nah, ini adalah perangkat instrumen pemetaanmu tuh 2020 untuk SMA. Ini adalah instrumennya, ini yang sudah final, bukan draft lagi ya. Kalau ada tulisannya draft, misalkan Bapak Ibu, dapat instrumen yang memang ada tulisan draft-nya, berarti jangan dipakai ya. Ya, yang lebih baik mengunduh langsung dari, web PMP. Di web PMP ini sudah ada instrumen untuk masing-masing jenjang. Bisa diunduh. Nah, instrumen ini bisa juga langsung diberikan kepada nanti responden yang akan mengisi PMP, ya. Nah, ini di masing-masing instrumen dimunculkan berapa yang
minimal. Yaitu untuk SMA itu 10 ya. Minimal 1 guru per mata pelajaran, perwakilan guru minimal 10 guru, baik mau guru kelas 11 maupun 12. Nah, berarti yang dimintanya ternyata guru 11 dan 12. Kenapa nggak dari guru kelas 10 ya? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu nggak guru kelas 10? Karena karena kan baru proses pembelajarannya kan kalau guru kelas 10. Makanya ditanyakannya harus ke guru kelas 11, 12 yang memang pada dasarnya sudah tahu karakter siswa tersebut. Kalau guru kelas 10 kan baru ya, baru masuk semester pembelajaran ini kan bulan apa kemarin? Bulan Julian ya, Agustus. Ya, Juli, Agustus, September, nah baru 4 bulan lah. Mungkin secara karakter juga guru juga belum mengenal lebih jauh dari siswanya. Makanya diminta yang guru kelas 11 dan 12 gitu ya. Kemudian ini hal-hal apa saja informasinya ini ada di dalam instrumennya. Termasuk ternyata kenapa ditanyain tentang COVID misalkan ya. Kenapa ditanya tentang penggunaan TIK di masa pandemi karena memang mengacu kepada hal tersebut ya. Nah, ini rubrik-rubriknya. Kemudian petunjuk pengisiannya juga ada. Nah, ini SMA untuk kepala sekolah. Untuk kepala sekolah, mari kita lihat. Standar kompetensi lulusan ditanyakan ya. Ada berapa pertanyaan? Ini untuk 22 pertanyaan. Untuk isi pendidikan ditanyakan. Ada berapa jumlahnya? 20 pertanyaan. Proses pembelajaran. Berapa pertanyaan? Lumayan banyak ya proses pembelajaran. Karena memang ini yang akan banyak digali ya. 30 pertanyaan di proses pembelajaran. Tentang penilaian? Penilaian berapa pertanyaan? 16 pertanyaan. Tentang PTK. PTK ditanyakan ya di dalam instrumen. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada. Hanya cukup mengambil dari Dapodik. Di sini ditanyakan. Karena ditanya nanti tentang kompetensi. Nih, kemampuan guru dalam menggunakan TIK. Kalau 7 berarti sangat mampu. Kalau 1 berarti tidak mampu. Menggunakan gawai, WhatsApp, website sekolah, Zoom, Google Classroom, sumber belajar seperti rumah belajar, atau yang lainnya yang tidak disebutkan di atas. Berarti masuknya ke sumber belajar lainnya. Bagaimana? Lalu berapa pertanyaan ini untuk PTK? 9, hanya 9. Untuk Sarpras 7 pertanyaan. Untuk pengelolaan ini untuk kepala sekolah ya. Pengelolaan pasti banyak juga. 22. Masih banyak proses pembelajaran ya, 30. Ini 22. Pembiayaan 8. Pembiayaan hanya 8. Nah, jadi untuk kepala sekolah memang semua standar paling lengkap. Dari standar standar kompetensi lulusan sampai ke pembiayaan, artinya 8 standar ditanyakan. Bagaimana dengan guru? Kalau instrumen guru kompetensi lulusan yang A ditanyakan ya sama 22, isi juga ditanyakan. Kemudian proses pembelajaran pasti harus ya. Kalau proses pembelajaran kan yang tahu guru ya. Apakah sama dengan kepala sekolah tadi 30 ya? Oh, sama 30 juga ditanyakan. Penilaian juga pasti ditanya ke pendidik, ke PTK, ke pendidik ya, ke guru maksudnya. 16. Kemudian tentang PTK-nya itu sendiri ditanyakan kemampuan kompetensi ya. Ditanyakan sampai nomor 8. Sudah. Berarti yang guru hanya sampai PTK. Artinya yang sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan tidak ditanyakan ke guru. Jadi yang tahu persis semua kondisi sekolah ya harus kepala sekolah, ya. Nah, kalau guru hanya mengisi 5 standar saja. Nah, sedikit kan ya? Instrumennya sedikit ya, Bapak Ibu? Nah, ini sebetulnya 34.
pertanyaan, Bu. Berapa? 534 pertanyaan. Wah, Ibu sudah ngitung nih. Lagi buka-buka kuesioner. Nah, sambil Ahli buka-buka hisab, kuesionernya Ibu. ya. Ya. Jadi intinya memang instrumen ini, selain ini di bawahnya kan ada Dapodik ya. Nah, ini formulir data Dapodik yang memang yang harus diisikan ke Dapodik. Memang sebelumnya harusnya berdasarkan instrumen ini ya, berdasarkan formulir. Tapi kan kalau Dapodik sebetulnya sudah terisikan gitu ya oleh Bapak dan Ibu. Kecuali nanti itu kalau ada pemutakhiran data, misalkan mutasi guru atau update data guru, nah itu kan harus dilakukan ya Bapak Ibu. Misalkan golongan berubah atau apalagi pendidikan kualifikasi mungkin berubah. Kemarin belum S1, sekarang udah dapat ijazah. Nah, ini harus diupdate datanya ya. Tapi kalau tidak salah untuk GTK bisa ngupdate sendiri ya data-datanya ya oleh si guru bersangkutan. Tidak harus melalui operator ya kalau itu ya. Bisa melalui akunnya PTK masing-masing. Nah, oke, mengurangi beban kerja operator kalau begitu. Nah, paling ini nih tugas operator mengisikan sarpras terutama. Nah, cuman kadang gitu ya, sarpras ini katanya kan operator tidak tahu semua juga gitu ya. Dan memang ini harusnya sih yang mengisi formulir-formulir ini kalau tidak kepala sekolah ya wakil kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang tahu persis kondisi sekolah, wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah ya, terutama kalau sarpras berarti di wakil sarana prasarana. Kan ada ya kalau di SMA. Atau nah mereka ini yang harusnya mengisikan formulirnya, nanti diberikan ke operator, operator baru nginput ke Dapodik. Inputnya nanti di mana, termasuk di kondisi-kondisi mungkin ya. Nah, karena kan ini ada apa nih, bahkan biaya-biaya juga ada nih, biaya operasional ya, termasuk pengembangan sarana prasarana, biaya pengembangan PTK. Nah, ini ada nih pelatihan, penelitian untuk kegiatan KKG, bahkan ada pendidikan ya. Biaya pengembangan PTK pendidikan S1, S2. Hebat sekali kalau sekolahnya bisa memberikan beasiswa ya. Berarti kekuatan anggarannya besar berarti. Atau mungkin bantuan di sini bantuan sekedar untuk ini ya, melaksanakan perkuliahan tapi bukan biaya kuliah mungkin ya. Cuman memang yang harus diinikan terkait pembiayaan, terutama kan ini penggunaan dana ya, dana terutama kalau di ini dana BOS ya. SMA juga dapat kan ya dana BOS? Dapat ya? Dapat bagi yang Ada. terima. Kalau swasta ya mungkin dari dana iuran masyarakat. Nah, ini juga di input gitu di dalam Dapodik dan seterusnya. Ya. Oh. Jadi ini adalah instrumennya Bapak Ibu. Memang kalau di segi pertanyaan Bapak Ibu ya tadi itu, kalau berdasarkan nomor, sebetulnya kemarin saya sempat ngitung gitu ya, iseng aja saya juga pengen lihat jumlah pertanyaan di instrumen ini berapa gitu. Ternyata hanya 136 pertanyaan sebetulnya. Kalau berdasarkan nomor ya. Cuman kan di dalam satu nomor beranak pinak. Ada A, B, C, D gitu ya. Ini kan tetap harus kita jawab. Harus tetap kita checklist lah istilahnya. Dan mungkin tadi itu sudah dijawab ya sama Ibu. Setelah dihitung-hitung ternyata ada 500 ya Bu. Masa sih Bu? Sampai 500? Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi ya, karena banyak ABC-nya ini nih yang beranak pinak. Bahkan ada yang ABC-nya itu dari A sampai Z kalau tidak salah ya. Nah ini, kesesuaian tingkat kompetensi ini per mata pelajaran sih ya. Sampai V. Sampai V ini. Ya. Sampai W tuh. Sebetulnya ini pengisian, memang begini, ketika kita berkaitan dengan alokasi waktu terkait dengan per mata pelajaran, sementara ini yang mengisi itu adalah masing-masing guru mata pelajarannya, gitu ya, kayak ini nih. Kesesuaian ruang lingkup standar isi dengan mata pelajaran yang disusun oleh guru selama masa pandemi di sekolah Anda, ini ditanyakan ke guru matematik misalkan. Pasti dia akan bisa menjawab untuk di pelajaran matematika. Menurut dia mata pelajaran itu kesesuaiannya apakah sangat sesuai atau memang ya di 6 atau 5 gitu ya. Tapi bagaimana dengan mata pelajaran yang lain yang sebetulnya dia tidak mengajar di bidang itu? Tentu saja kan dia tidak tahu ya Bapak Ibu. Nah memang ketika ini kami sampaikan kemarin ke tim pusat, seharusnya ini bisa hanya terpilih di
mata pelajaran itu saja. Cuman kemarin saat dicoba pertanyaan itu hanya misalkan saya mengisikan matematik saja ya, misalkan saya guru matematik. Saya isikan nih matematik 7 gitu, yang lainnya kosong nggak saya pilih di aplikasinya ya. Ternyata nggak mau melanjutkan atau dianggap belum terjawab. Jadi intinya harus dijawab semua gitu Bapak Ibu. Dan ini memang harus terjadi proses koordinasi dengan guru mata pelajaran tersebut. Memang harus kumpul jadinya ya. Artinya ketika di guru agama, menurut guru agama misalkan terkait kesesuaian ruang lingkup ini mereka menjawabnya misalkan 5. Maka guru-guru yang lain yang bukan mata pelajaran tersebut disamakan gitu berdasarkan persepsinya si guru agama misalkan dan begitu seterusnya. Karena ini terjawab semua baru bisa dianggap jawaban si responden itu 100%. Begitu Bapak Ibu. Padahal sudah disampaikan ya supaya terisinya ya udah cukup untuk si guru yang memang memegang mata pelajaran itu saja gitu. Kesesuaian tingkat kompetensi dengan standar isi di mata pelajaran gitu. Kan taunya ya guru yang bersangkutan ya, sementara kalau untuk mata pelajaran lain mungkin beliau tidak tahu. Dan ini memang harus ada koordinasi lah ya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ini sudah final instrumen ini tidak mungkin lagi dirubah lagi gitu ya. Memang kita isikan, kita jawab ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di instrumen ini. Gitu ya, Pak, Bu. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan. Kalau saya nanya bosen lagi ntar Bu. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gimana, Pak? Ini Bu, nanyakan nih ya. Untuk pengisian nih ya instrumen nih. Itu pengisiannya di aplikasi offline apa online itu. Sebab kalau kita ngisi kayak kemarin itu satu huruf tuh ada A, B, C sampai Z itu ya. Dia muter-muter dulu baru ganti B gitu. Mengisi muter-muter ya baru ganti B. Itu langsung ke aplikasinya Iya, nginputnya ini Pak maksudnya? yang 2020 ini gimana gitu apa ngisinya online apa offline gitu. Kalau kita ngisi di Dapodik gitu Bu ya, kita kan offline dulu Bu. Terus kita sinkronkan gitu untuk online pengirimannya itu. Jadi cepat, yang kita nunggu sinkronnya itu Ya. aja yang lama gitu. Gimana kalau yang ini Bu? Oke. Sama Pak kayak Dapodik. Sama Pak kayak Dapodik. Ya. Sama kayak Dapodik, iya. Jadi mengisinya offline. Baru nanti setelah 100% semua jawaban lakukan sinkron. Sama kayak Dapodik. Dapodik juga gitu kan? Betul. Lakukan sinkron. PMP juga sama. Sama Pak. Jadi pengisiannya secara offline, baru untuk mengirim ke server, baru online. Harus ada koneksi internet. Tapi kalau misalkan pas pengisian, ini nggak perlu pakai koneksi internet. Tinggal diisikan saja di aplikasinya. Cuman ya itu kadang berpengaruh juga kepada spek ya Bapak Ibu. Karena kemarin itu saat kami tanyakan gitu, kenapa setiap sekolah kok beda-beda gitu. Yang ini cepet, yang ini kok lama gitu. Mengklik untuk pindah ke halaman berikutnya aja bisa lama gitu. Nah itu memang tergantung dari spek komputer masing-masing. Karena kan akan memakan RAM ya, memakan memori juga. Prosesornya juga seperti apa. Ya semakin tinggi. Halo? Juga kan sebetulnya ada standar spek yang harus dimiliki oleh sekolah ya. Minimal bagaimana gitu ya. Sama PMP juga begitu, Pak. Dengan ambil data Bu ya. Halo? Internetnya nih. Ambil data di PMP ini apa langsung kita sinkronkan ke Dapodik. Jadi mengambil data itu dari Dapodik itu Bu ya. Bisa. Mungkin kayak gitu Bu ya. Yang 2000 ini. Halo? 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 Jaringannya ini. Halo Bu Eka? Waduh.
Terputus. Google Class Meeting ya. Ada yang menggunakan 365. Ini hampir setiap hari kurang lebih dari 10 kelas yang kita buka. Biasanya lancar. Sekarang justru sebetulnya sedang sedikit ini yang pakai, tapi malah ini ya, jaringannya malah gangguan. Apa mungkin dari providernya? Entahlah. Baik, ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu untuk instrumen-instrumen. Nanti untuk aplikasi besok kita jelaskan. Oh, aplikasi instrumen. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk sisi Ada Bu, instrumen, ada Bu. saya masuk atau mangga. Ibu Silakan. dari Pak Sukri Bu Seman 5 Kabupaten. Mangga. Tadi Coba. perihal PTK bidang studi, misalkan guru bidang studi PPKN gitu Bu ya. Betul. Nah, kebetulan memang tahun-tahun sebelumnya ketika mengisi instrumen kuesioner itu ya hanya mengisi yang PPKN Mata pelajaran itu saja. mata pelajaran, karena Ya. memang yang lain dia tidak bisa menjawab. Artinya Betul. akhirnya itu terkait dengan mungkin nilai rapat mutu barangkali ketika itu tidak 100%. Apakah itu seperti itu, Bu? Bisa jadi, Pak, betul. Jadi jawaban dari responden itu kan tidak 100% ya, karena ada jawaban yang memang tidak terjawab seperti itu. Dan itu ya tadi itu caranya atau solusinya paling seperti yang tadi saya sampaikan. Artinya memang seluruh guru per mata pelajaran ini ketika mau mengisi instrumen PMP ini ada koordinasi. Jadi untuk mata pelajaran ini si guru yang bersangkutan mengisinya apa gitu, itu boleh disamakan. Karena kan yang si guru yang ditanyakan pasti nggak tahu ya kondisinya. Itu boleh kalau itu silakan disamakan. Tapi kalau memang tapi nanti kita lihat juga ya Pak di aplikasinya. Kalau memang nanti di aplikasinya muncul hanya yang ditanyakan di mata pelajaran itu saja ya alhamdulillah. Berarti tidak ada kewajiban untuk mengisi mata pelajaran yang di luar mata pelajaran yang dia mengajar ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan itu hanya di sisi instrumen saja karena untuk menjaring artinya seluruh mata pelajaran gitu ya. Mudah-mudahan sih begitu. Tapi kalau tidak ya paling solusinya tadi yang saya sampaikan ya. Paling duduk bareng barangkali Bu ya. Iya, memang harus begitu akhirnya. Iya Bu, terima kasih informasinya Bu. Ya, mangga, sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya juga ingin melihatkan dulu tentang informasi. Sekali lagi, Bapak Ibu nanti silakan buka WPMP Dikdasmennya, ya. Mungkin nanti di masa di masa rehatnya Bapak Ibu gitu ya, setelah sesi ini berakhir kita istirahat, kemudian ada waktu luang misalkan bagi Bapak Ibu di sela-sela waktu rebahannya gitu ya. Di waktu rebahan sebenarnya kan ini bisa dibuka juga di smartphone-nya Bapak Ibu ya tentang webnya PMP ini untuk membaca berita. Nah, di sini ada berita terkini tentang rilis aplikasi EDS 2020. Nanti silahkan Bapak Ibu ininya dibaca. Karena di sini ya peruntukannya memang untuk LPMP, untuk dinas, untuk kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas. Jadi adalah informasi terkait dengan pengumpulan data EDS tahun 2020 pada masa COVID-19 ini, di mana ada prosedur untuk pengumpulannya seperti apa. Tolong nanti dibaca baik-baik per poinnya gitu ya Bapak Ibu sampai ke akhir. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu akan membaca ada yang namanya unduhan aplikasi EDS-nya, panduan aplikasinya, termasuk ini untuk supervisi. Kalau supervisi mungkin tidak dibutuhkan ya oleh Bapak Ibu sekolah, tapi ini nanti untuk yang pengawas. Nah, nanti Bapak Ibu silakan buka dulu saja terutama yang aplikasi EDS-nya. Ya, kenapa? Supaya Bapak Ibu sudah mengunduh aplikasinya. Jadi besok ketika kita mencoba simulasi, Bapak Ibu sudah punya aplikasi ini. Ya, jangan sampai besok baru ngunduh dulu karena biasanya ini aplikasinya kalau tidak salah 90 mega ya. Lama atau tidak ya kalau ngunduh?
Takutnya lama di waktu untuk mengunduh gitu ya, sehingga akhirnya nanti untuk coba simulasi tidak berjalan. Pengennya besok ini semua sekolah mencoba melakukan, instalasi di aplikasi ini. Tapi nanti prosesnya bagaimana, besok bareng-bareng gitu ya. Nah, kenapa? Dan nanti, besok ini saya minta juga dari Bapak Ibu yang bersedia menjadi sukarelawan untuk sharing atau melakukan, share screen, proses untuk penginstalan di aplikasi EDS 2020. Kenapa? Karena kami LPMP tidak bisa, melakukan, penginstalan untuk aplikasi EDS. Karena kami tidak punya aplikasi Dapodik. Nah, aplikasi EDS ini sebetulnya ini besok baru saya sampaikan ya, tapi ini informasi awal saja. Aplikasi EDS ini harus terinstal pada komputer atau laptop yang ada aplikasi Dapodiknya. Makanya tadi ada Bapak yang bertanya, adakah hubungannya Dapodik dengan EDS ini dan bagaimana impact atau dampaknya. Nah, sekarang mulai terjawab sebetulnya bahwa aplikasi EDS ini akan harus berdampingan dengan aplikasi Dapodiknya atau harus harus diinstal kepada komputer atau laptop yang memang ada aplikasi Dapodik. Sementara kami LPMP kan nggak punya ya Dapodik ya, karena Dapodik itu kan memang yang mengisi atau usernya itu adalah sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Untuk informasi saja dulu. Nanti Bapak Ibu silakan unduh dulu aplikasi EDS-nya ya, diklik. Nanti unduh di ini. Ada simpan data. Nah, ini. Nah, 90 MB ya. Ininya besarannya. Silakan nanti diunduh. Tinggal di-download ya. Seperti itu. Baru nanti kita lakukan instalasi dan ada mungkin sekolah nanti yang mau sharing dengan share screen ya. Nanti besok kita kita lihat bersama gitu ya. Cara proses instalasinya seperti apa dan bagaimana. Yang penting ininya diunduh dulu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu saja mungkin Bapak Ibu kalau tidak lagi bertanya. Tidak ada? Sepertinya Cukup, sudah Bu. pengen langsung ke aplikasi ya. Betul. Tapi besok ya, kalau sekarang waktunya nggak cukup Pak. Sekarang ya, kita kan sampai hanya jam 3 nih. Sebentar lagi juga berakhir. Ada yang mau ditanya? Mangga. Siapa? Pak Heru dari SMA 2? Bukan? Penasaran buat besok nih, Bu. Besok saja, oke. Baik, kalau gitu mungkin sebetulnya akan lebih, kalau teman-teman operator sih akan lebih nanti banyak pertanyaan di aplikasi sebetulnya ya. Baru kelihatan ketika aplikasinya sudah kita coba, kita install, kita coba isi, kemudian banyak hal yang bisa kita explore gitu ya dari aplikasi, baru deh nanti banyak pertanyaan yang akan muncul gitu ya, berdasarkan nanti pengalaman yang dialami oleh kita semua. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi relawan siapa ini, Bu? Boleh siapa aja nanti besok aja. Yang penting itunya aplikasinya silakan diunduh dulu oleh masing-masing sekolah biar besok ini tinggal melakukan instalasi. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya Bu. Semancil kayaknya itu udah siap itu Bu. Selalu udah ngisi deh. Seman mana? SMA 1 Cilegon. Oh, SMA 1 Cilegon, Bu Nita ya. Oke, Iya, nanti Bu Nita udah ya. ngisi itu Bu. Oh, siap. Nanti Bu Nita yang menampilkan. Cuman kan Bu Nita sudah nginstal, Pak. Kalau bisa besok itu sekolah yang belum, justru yang akan melakukan proses instalasi. Biar nanti bisa dilihat oleh seluruh sekolah. Ya. Pak Heru tuh. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu juga kurang lebih memang tinggal 10 menit lagi ya ke jam 3 sampai acara materi ini berakhir. Mungkin untuk saat ini kita akhiri dulu. Silakan Bapak Ibu istirahat karena besok pagi kita sudah akan mulai menjelajah untuk mengeksplor aplikasi EDS 2020. Jadi Bapak Ibu siapkan stamina yang ini ya supaya proses instalasinya lancar. Jangan lupa banyak berdoa ya karena supaya masalah-masalah di 2019 tidak banyak terulang ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan aplikasinya benar-benar mudah-mudahan aplikasinya benar-benar bersahabat ya. Tidak membuat pusing ini buat teman-teman operator ya. Karena yang membuat pusing teman operator itu ya di sisi aplikasi itu sendiri.
ya. Ya, Gitu ya Bapak siap, Ibu ya. Oke, siap. baik Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama-sama kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita jumpa lagi di room yang sama Iya. jam 8 pagi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal nih biar nanti mencoba proses simulasi atau instalasi dengan aplikasinya nggak ada lagi yang ketinggalan. Misalkan gimana tadi awalnya atau diulang gitu ya. Mudah-mudahan pada tepat ya masuk roomnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat, silahkan. Silahkan dari panitia ada yang mau disampaikan? Baik Ibu, terima kasih atas materinya hari ini. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya paparan materi dari Ibu Eka, maka berakhir pula untuk sesi hari ini. Seperti biasa, Bapak dan Ibu, mohon untuk menyalakan videonya karena untuk kepentingan dokumentasi untuk screenshot-nya. Silakan Bapak Ibu yang masih mati videonya, mohon dinyalakan dulu sebentar. Ya. Nggak kelihatan kepalanya. Baik Bapak Ibu, sesi hari ini selesai. Kita kembali lagi besok ya Bapak Ibu di room Zoom yang sama. Zoom dimulai pukul 8 pagi, tapi room sudah dibuka pukul 7.30. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri sesi Zoom meeting hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan untuk live dari Zoom kelas ini karena akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ajom. Ini eta 9. Itu 11, smile terus, 11. Smile terus. Ibadah Bu. Ibadah terus. Cuki, gimana kabarnya, Cuki? Alhamdulillah, Bu Un. Emang udah aneh ya? Udah aneh. Kemana aja Kang Hafiz? Ada omongan? Hafiz sudah absen belum tadi? Belum, udah dong. Terakhir ya, saya absen. Habis mah matur sare meureun karek absen. Waduh. Tadi pun didukin videonya Langsung screenshot ku aing. Sieun lah, kayak nggak pajak deh pas begini kemarin. Ini udah beres nih. Udah beres lah. Live lah. Nah, Kang Otong, level lah, Kang Otong. Level lah. Duluan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Udah lah, Assalamualaikum. Salam. Saya juga nyusul ya. Assalamualaikum. Ini terakhir. Bukan yang terakhir.